Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita semua diberikan nikmat iman Islam, kekuatan untuk bisa hadir di Al-Faizin untuk melaksanakan subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala terbaik buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal berdakwah, beliau masuk ke Taif, seperti yang kita sering tahu gitu ya. Di Taif itu beliau ditolak dakwanya. Ada beberapa orang yang masuk Islam tapi mayoritas menolak. Bahkan beliau dilempar dengan kayu, dilempar dengan kotoran onta gitu kan. Dan kesusahan kedua ketika beliau ingin balik ke Mekah sudah tidak diizinkan ya, karena masyarakat Quraisy juga menolak. Dan beliau bisa masuk ke Mekah itu dengan satu syarat, mendapatkan perlindungan dari seseorang yang memiliki kedudukan yang bisa duduk sebagai penjamin. Nah, yang bisa menjamin saat itu adalah salah seorang laki-laki musyrik yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini salah seorang pembesar Quraisy, musyrik, tapi dia memiliki kedudukan di suku-sukunya. Dia dipegang kata-katanya, ya, didengarkan ucapannya. Kata dia, biar saya yang menjamin Nabi, menjamin Muhammad. Nah, singkat riwayat, beliau bisa masuk ke Mekah atas perlindungan Mut'im bin Adi. Nah, di mana-mana, kemana-mana Nabi pergi itu dikawal oleh anak dari Mut'im. Jadi anaknya itu bawa senjata, supaya kalau ada yang ganggu Nabi Muhammad, beliau melindungi atas perintah bapaknya. Di Ka'bah mau sholat, ya, dilindungi juga sama anaknya, karena kalau tidak dia diganggu oleh sekelas Abu Jahal dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktunya Mut'im bin Adi ini meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, muslim meninggal, musyrik juga meninggal. Nah, pada saat perang Badar itu Nabi mendapatkan 70 pasukan, 70 tawanan datang kepada Nabi. 70 orang ini minta dibebaskan. Terus Nabi mikir-mikir, ini siapa yang bisa membantu para tawanan ini. Nah, Nabi kemudian mengingat-ingat Mut'im bin Adi yang sudah meninggal. Kata Nabi, mungkin hanya dia yang bisa menjadi juru bicara, dan saya akan membebaskan budak ini, membebaskan tawanan ini. Karena itu kata Nabi dalam hadis Bukhari itu berkata begini, "Lau kana al-Mut'im bin Adiyin hayyan", seandainya si Mut'im bin Adi masih hidup pada saat sekarang ini, ya, "Thumma kallamani fi haula'in natna", kemudian dia berbicara kepada saya tentang permasalahan tawanan ini. Ya, perhatikan kata tawanan, Nabi membahasakan dengan natna. Natna itu tunggal dari
Nathan. Nathan itu artinya najis. Itu sesuai dengan firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Ya kan? Orang-orang musyrik itu akidahnya najis. Sama dengan Nathan, tapi dia sekarang berbentuk tawanan. Datang kepada Nabi. Nah, sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia berbicara kepada saya tentang perkara tawanan ini, lataraktuhum lahu, pasti saya akan membebaskan mereka gara-gara si Mut'im yang dulu pernah membantu saya dalam tahapan berdakwah. Itu susunan kejadiannya Bang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah-hikmah kehidupannya. Ya. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk jangan menjadi orang yang melupakan kebaikan orang lain. Ya. Seperti Nabi di saat dia punya tawanan itu kan, yang dia ingat adalah orang yang pernah berjasa ke dia, namanya Mut'im. Bahkan dia seorang bukan muslim tapi musyrik, dia ingat kebaikannya ya, walaupun tidak sempat lagi melihat tawanan itu. Nah, bab ini yang ditegaskan oleh hadis ini. Bahkan Al-Quran itu punya bahasa indah tentang ini. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian saling melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Jangan kalian pernah melupakan kebaikan-kebaikan di antara sesama, karena itu yang bisa membuat hidup kalian bisa akrab, bisa harmoni, bisa saling membantu, tidak saling hasad, dengki. Nah, itu karena pernah mengingat kebaikan. Dahulu ada dalam literatur sejarah itu, dahulu ada seorang suami yang disebutkan katanya tidak pernah konflik dengan istrinya selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu lama Pak, kalau hitungan keluarga kan. Nah, kenapa dia tidak pernah konflik? Karena waktu awal-awal pernikahan, ayah perempuan ini yang membantu dia. Waktu itu laki-laki datang dengan mahar yang sederhana, tapi kata dia nggak usah pusing. Ya, berapa yang kau punya kasih saja, sisanya saya bantu. Setelah menjalani rumah tangga itu, kata suami itu, ya, kalau istrinya mau bersalah atau melakukan kesalahan, dia selalu maafkan. Kenapa dia maafkan? Dia ingat kebaikan ayahnya. Dia ingat kebaikan, gara-gara kebaikan ayahnya itu yang membuat dia selalu tidak melakukan apa-apa dalam rumah tangga itu. Ya. Dulu di kampung saya itu ada seorang anak yang dia tidak boleh diganggu oleh masyarakat. Jangan sakiti si fulan. Kenapa? Karena selalu mengingat ayahnya itu seorang yang berjasa di desa itu. Ya. Nah, jadi kalau maksud saya cerita ini adalah kadang-kadang tidak melupakan kebaikan orang lain itu sebab kita tidak diganggu. Seperti Nabi juga membalas kebaikan Mut'im bin Adi. Bahkan kalau kita lihat hadisnya itu kan, dalam hadis yang sahih, kalau Nabi sembelih kambing itu sebagiannya itu dikasih ke keluarga Khadijah atau kerabat Khadijah kan, padahal Khadijah sudah meninggal. Kata Aisyah, memangnya perempuan cuma Khadijah, kenapa dia dikasih terus? Kata Nabi, Khadijah itu terlalu baik, ya kan. Dalam riwayat lain itu ruziktu hubbaha, saya diberi kekuatan untuk mencintainya.
Nah, cintainya itu sampai dia mati saya suka. Nah, karena itu Nabi membalas kebaikan. Nah, karena itu pelajarannya barangkali Bapak dan Ibu sekalian, orang yang pernah berbuat baik kepada kita, tetangga kita, ustadz kita, sahabat kita, satu huruf yang pernah kita dapatkan dari mereka, kita jadikan sebagai hutang. Kapan-kapan kita bayar. Entah dengan doa, dengan ucapan terima kasih dan seterusnya. Seperti Nabi juga sudah mengajarkan hal seperti itu. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, para ulama kemudian membahas di sini, mengajarkan tentang cara berbahasa. Cara berbahasa penting ya. Di sini Nabi mengatakan sekiranya. Ternyata kata sekiranya itu tidak boleh dengan liar kita katakan. Ya, sekiranya itu boleh kita katakan kalau tujuannya berita. Kita mau menginformasikan, ada kata-kata sekiranya. Yang kedua, dia ada harapan. Sekiranya nanti begini, mudah-mudahan begitu. Yang dilarang adalah sekiranya penyesalan, dan itu mengutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya dalam hadis disebutkan, kalau sekiranya engkau boleh mengatakan sekiranya, ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ucapan yang paling bagus adalah Allah sudah mentakdirkannya, dan apa yang dia kehendaki terjadi. Tapi kalau coba tadi begitu, sekiranya tadi begini, nah itu kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Tapi Nabi mengatakan di sini kata sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup. Nah, dia kan berita pengandaian, tidak masuk dalam larangan. Ini saya kira hal-hal ringan yang dibahas oleh ulama ketika membicarakan masalah hadis ini. Pelajaran terakhir dari hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang usaha kebaikan kita itu tidak harus terlihat hasilnya. Nabi itu kan capek-capek dilempar di Taif, yang masuk ke Mekah juga susah. Tapi hasil semua itu Nabi tidak lihat. Yang lihat itu orang-orang sekarang. Nah, pelajarannya adalah didik anak kita, didik istri, sampaikan kebaikan. Walaupun hari itu kita tidak lihat hasilnya, ya, dia akan menguap jadi pahala, jadi kebaikan. Ya, yang jelas ini yang selalu menguatkan orang-orang beriman itu. Kadang-kadang masyarakat modern itu kan pingin dibayar cash dengan kebaikannya kan? Iya. Padahal Islam mengajarkan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yakinilah bahwa Allah tidak pernah mengabaikan, melalaikan kebaikan sedikit pun orang-orang beriman. Ya. Salat subuh hari ini Bapak dan Ibu sekalian terlihat barangkali setiap hari kita lakukan sudah terlihat sederhana. Ya kan? Pulang pergi terlihat sederhana. Tapi yakinlah di mata Allah ini adalah ibadah besar. Yang penting kita ikuti dengan niat yang besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan pahala kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada satu tadi perkataan kalau tadi yang dikatakan kalau itu kalau seandainya itu tadi itu kan nggak boleh, tadi ditegaskan nggak boleh yang sifatnya menyesali tindakan tapi yang katakan karena bunyinya kalau itu seolah kan berandai kan, berandai itu nggak boleh. Jadi yang sifatnya nggak menyalahi itu tadi yang sifatnya menyesali sesuatu yang sudah terjadi, dan itu ada kaitannya dengan tauhid. Misalnya kalau Allah begini pasti begini kan, kalau Allah begini pasti begitu. Yang jelas hati-hati di dalam menggunakan kata sekiranya. Ya, makanya kata yang paling bagus tadi itu adalah ya Allah sudah menghendaki semuanya kan. Karena ketika kita menyalahi itu artinya kita tidak terima dengan takdir artinya kan. Dan itu bermasalah dalam bab akidah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.